Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya di Octavian Rama. Setelah sempat absen beberapa lama, akhirnya kita kembali lagi ke topik berbincang-bincang dengan alumni Teknik Kimia FT Universitas Brawijaya. Nah, di edisi-edisi sebelumnya kita berbicara mengenai perempuan sebagai engineer, alumni yang bekerja di sebagai akademisi, dan juga alumni yang juga bisa menembus atau bisa diterima bekerja di perusahaan top Indonesia, yaitu di Pertamina. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu alumni Teknik Kimia UB angkatan 2014 yang bekerja di salah satu lembaga pemerintah, yaitu di kementerian. Ya, kementerian apa nanti kita akan berbicara detail. Ini sudah hadir di tengah-tengah, ya di sebelah saya ya secara virtual. Ini ada Mila Baarik. Ya, ini mahasiswa angkatan 2014 yang kebetulan juga waktu kuliah saya ini menjadi dosen penasehat akademiknya gitu ya. Selamat datang Mila di channel saya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Rama. Pak Rama bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat dan saya masih menikmati hidup saya. Nah, ini Mila ini mungkin ini ya dulu kuliah masuk di angkatan 2014 ya Mila ya, mulai kuliah. Nah, mungkin ini karena Mila ini yang saya tahu ya dulu ya, lama tinggal di Batam di Kepulauan Riau. Mungkin sedikit sharing saja waktu itu tahu tentang informasi Teknik Kimia UB sendiri itu dari mana, Mila? Kalau taunya itu sebenarnya cari-cari sendiri ya Pak. Cuma emang dari awal saya tuh emang pengen kuliahnya di Brawijaya di Malang gitu. Jadi memang nyari-nyari tempat kuliah yang di Jawa ya karena dekat dengan keluarga dan sebagainya. Akhirnya cuma kalau tahu ada teknik kimia di Brawijaya itu dari ini tempat bimbingan belajar. Salah satu bimbingan belajar itu ada, kita kan mulai diproyeksikan buat kuliah masuk perguruan tinggi. Nah itu jadi saya mulai tahu, oh ternyata di Brawijaya itu ada teknik kimianya. Nah, itu ya dari situ berarti tahunnya ya dari bimbingan belajar. Itu kuliahnya dulu Mila ini lulus tahun 2018 ya. Alhamdulillah tepat waktu 4 tahun ya. Ya, 4 tahun ya. Dan langsung juga mendapatkan pekerjaan waktu itu berapa lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama? Jadi sebenarnya beberapa ini ya Pak, berarti dari sidang atau dari mulai lulus atau dari sebelum lulus itu sudah dapat panggilan kerja nggak? Panggilan interview sudah. Jadi kan kadang kalau kita mau melamar pekerjaan begitu ada tahapannya. Jadi itu dari bulan kalau sidang itu saya dinyatakan lulus itu Agustus. Agustus 2018 ya. Betul, wisudanya September. Kemudian bulan Oktober itu ya saya dapat pekerjaan itu bulan Desember. Bulan Desember berarti September ke Desember ya, kurang lebih 3 bulan lah ya masa tunggunya. Dan alhamdulillah ya karena sekarang itu kalau kita bicara masa tunggu itu menjadi salah satu ini faktor atau penilaian untuk akreditasi di sebuah institusi perguruan tinggi prodi gitu dan juga perguruan tinggi. Dan alhamdulillah Mila ini salah satu yang bisa mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu 3 bulan ya. Nah, kita akan bicara banyak tentang karir Mila saat ini di dunia pasca kampus yang mungkin nanti kita bisa hubungkan ke dunia kampus ya. Saat ini kalau boleh tahu Mila ini bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itu akan banyak bertanya nih para viewers. Orang teknik kimia bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup. Sebenarnya kalau kita bicara kelingkungan itu memang teknik kimia juga bisa sih, cuman orang pasti pikir korelasinya di mana ya Pak? Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Mila. Mungkin Mila role-nya di Kementerian Lingkungan Hidup itu dan Kehutanan itu sebagai apa?
mungkin job desk-nya sebagai seperti apa gitu ya, biar yang menyaksikan ini mahasiswa maupun ini ya fresh graduate itu bisa punya bayangan begitu. Ya, jadi saya itu saat ini bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Jadi itu ada beberapa direktorat begitu. Saya bagian yang pesisir lautnya, Pak. Jadi skop pekerjaannya itu mengurusi bagian pencemaran dan kerusakan, cuma di kawasan pesisir dan laut, kurang lebih seperti itu singkatnya. Nah, untuk posisi saya sendiri itu sekarang saya adalah pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan. Jadi bukan jabatan struktural, jadi jabatan fungsional itu istilahnya pekerjaannya lebih teknis. Nah, iya cukup sampai situ Pak. Kalau misalnya posisi ya, cuma kalau role-nya sendiri di jabatan fungsional dampak pengendali lingkungan itu intinya ada 4 tugas utama. Jadi yang pertama itu ada pemantauan kualitas lingkungan, terus ada pembinaan, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian sama pengendalian pencemarannya. Nah, keempat tugas utama ini itu semuanya ada hubungannya dengan teknik kimia, karena pada saat saya apply pun itu memang filternya berdasarkan jurusan. Saya juga tadinya tidak tahu Pak, maksudnya begitu tahu ada pembukaan CPNS gitu ya, saya coba lihat di website seleksi CPNS-nya. Nah, saya coba ketik itu berdasarkan jurusan, ada filter berdasarkan jurusan, itu ternyata saya coba input teknik kimia, ternyata ada beberapa keluar, dan itu entry-nya lumayan banyak, jadi sekitar 100 formasi dari seluruh Indonesia, itu ternyata ada buka. Kebetulan pas tahun saya itu buka, jadi dia pembuka formasinya itu tidak ada setiap tahun, karena untuk menjaga gap antar kaderisasi dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Iya Pak, cukup. Berarti Mila ini statusnya adalah PNS ya di Kementerian Lingkungan itu. Berarti apply-nya lewat seleksi CPNS, kemudian jadi PNS. Oke, role-nya tadi ada 4 role utama ya. Betul. Itu sangat related, sangat berhubungan dengan teknik kimia, karena memang di UB sendiri kita juga belajar tentang kimia lingkungan dan sebagainya ya, karena salah satu bidang minat di Tekim UB kan berkaitan dengan rekayasa lingkungan gitu kan. Misi kita pun ada tulisan berwawasan lingkungan ya. Saya kira ini ya bisa bekerja di sana. Nah, mungkin ini Mila proses seleksinya waktu itu setelah, apakah sama dengan seleksi CPNS pada umumnya gitu? Ada tes SBK lah, wawancara lah, mungkin bisa diceritakan sedikit tahap-tahap proses seleksinya. Jadi awalnya itu sudah pasti tes seleksi administrasi. Jadi ada beberapa kelengkapan administrasi yang harus kita lengkapi. Karena kalau untuk khusus apply CPNS itu harus ada ijazah Pak. Kebetulan saya kan jarak sebulan, maksudnya mendapat ijazah bulan September, Oktober ternyata buka. Jadi untung aja saya udah dapat ijazah gitu. Jadi alhamdulillah bisa apply gitu ya. Terus setelah alhamdulillah lolos seleksi administrasi, oh ya ini ada yang ini juga. Jadi pada saat seleksi administrasi itu ya intinya harus teliti lah, karena itu juga ada beberapa berkas terkait jurusan yang harus kita perhatikan juga. Jadi kebanyakan ada beberapa rekan saya gitu yang justru tidak lolos di tahapan administrasi, padahal kesalahannya istilahnya sepele seperti itu. Kemudian ada tes, saya lupa istilahnya, tapi ada TKD kalau nggak salah. Jadi itu ada tes wawasan kebangsaan, kemudian matematika dasar, terus ya dan sebagainya. Itu umum, maksudnya di kalau kita seleksi. Ya, seleksi CPNS. Saya juga seperti itu dulu. Iya Pak. CPNS. Jadi ya alhamdulillah lulus juga. Padahal maksudnya nilai saya itu juga nggak tinggi-tinggi banget, tapi alhamdulillah lolos ke Singgrad seperti itu. Jadi kemudian lanjut ke tahapan selanjutnya itu lebih ke SKB kalau nggak salah istilahnya, dan itu pertanyaannya sudah mulai ini ya, maksudnya menjurus ke teknik kimia.
ke lingkungan kurang lebih. Ke lingkungan. Jadi ya alhamdulillah lolos juga sesuai passing grade. Nah itu saya ini kan apply formasinya itu hanya ada satu formasi. Jadi waktu itu ada beberapa ini juga kalau nggak salah saya lupa sekitaran 100 begitu Pak, 100 pelamar. Nah itu pada tahap SKB itu sisa 3. Kemudian saya coba ini cari-cari infonya, kemudian tahu kalau misalnya oh saingannya ini. Kebetulan saya ketemu account LinkedIn-nya mereka gitu. Karena kan yang lolos kita bisa tahu siapa aja. Nah setelah itu ada tes fisik. Jadi ya ada lari 12 menit, seperti itu. Dan sebagainya, ada push up, sit up. Semacam medcheck gitu ya? Iya Pak. Sama ya medical check up juga termasuk. Tapi sampai push up segala? Iya, karena itu tidak semua kementerian, tapi beberapa kementerian itu tahapan itu tuh diganti dengan wawancara. Cuma mungkin karena lingkungan istilahnya banyak di lapangannya, jadi akhirnya ada tes ini juga, tes fisik kurang lebih. Itu. Kemudian setelah itu sudah pemberkasan, alhamdulillah lolos. Berarti nggak ada wawancara atau seperti apa? Nggak ada Pak. Kalau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nggak ada. Berarti ini ya berarti tahu siapa nanti calon supervisornya atau calon bosnya ya nanti ketika sudah diterima gitu ya. Iya. Jadi ya, kurang lebih seperti itu. Menarik sekali ya, ada tes fisik ini juga jadi ini ya, nanti mungkin kalau ada pembukaan lagi di Kementerian Lingkungan Hidup, mungkin yang harus diperhatikan untuk mahasiswa yang saat ini masih studi ya, itu fisiknya juga harus prima. Nah ini harus nggak boleh hanya cuman duduk di kelas ya, duduk di ini nongkrong di kafe apalagi minum kopi ya, juga harus diperhatikan juga fisiknya ya, karena itu jadi salah satu tahap proses seleksi di Kementerian Lingkungan Hidup. Cukup menarik sih gitu ya. Karena saya dulu ya hanya medcheck aja sih, medcheck nggak sampai yang seperti lari 12 menit dan sebagainya. Itu. Nah, mungkin ini Mila ketika ini ya sekarang bekerja dengan kehidupan di kampus waktu dulu, mungkin ada nggak mata kuliah apa yang memang harus diperlukan ketika kita bekerja di sebuah instansi pemerintahan, atau mungkin kemampuan soft skill yang Mila rasa pas di kuliah ini penting nih, bisa diterapkan nanti ketika kita bekerja gitu. Mungkin bisa diceritakan buat adik-adiknya gitu, apa gitu kira-kira. Iya, jadi sebenarnya semua mata kuliah itu juga berperan ya Pak, maksudnya dalam membangun olah pikir kita, konstruk logik sama ininya itu critical thinking ya, dan critical analysis itu berpengaruh. Nah, kalau secara substansi itu yang emang saya ketemu gitu ya, itu jadi di empat tugas utama jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan atau yang disingkat sebagai PEDAL ini, itu ada salah satunya itu ini Pak, izin pembuangan limbah cair ke laut. Jadi nah itu perusahaan yang apply izin tersebut itu tuh harus memasukkan mass balance, kemudian ada diagram proses dan sebagainya. Jadi kalau jadi emang ketemu karena itu kan kita bahas sama perusahaannya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada beberapa kan biasanya kalau diagram proses itu ada kaidah-kaidahnya. Nah itu kadang kita akses juga, maksudnya kita koreksi dan sebagainya. Jadi memang ketemu. Jadi kayak ya berarti waktu itu berarti masuk mata kuliahnya tuh ATK ya? Iya, ATK. Proses desain dan sebagainya ya. Iya, sama desain pabrik itu. Ya, jadi waktu itu juga ada pengolahan limbah cair, padat. Itu juga masuk. Saya ingat dulu Bu As. Iya. Banyak sih Pak. Jadi tapi rata-rata itu ya itu maksudnya mata kuliah itu lebih ke itu sih. Ya gimana cara kita konstruk olah pikir dan sebagainya itu. Jadi ngaruhnya lebih ke sana.
kalau dari saya pribadi ya. Kalau ini mungkin soft skill atau apa yang perlu diperlukan ketika ya selain nanti di mata kuliah itu kita berlatih untuk ini ya critical analysis, critical thinking. Nah mungkin apa kemampuan soft skill yang harus kita asah semasa kita kuliah yang nantinya penting untuk kehidupan pasca kampus ketika Mila sekarang bekerja di kementerian itu apa gitu? Mungkin ini ya Pak ya, karena kan jadi betul sekali kalau soft skill itu sangat dibutuhkan di setelah kita bekerja begitu, apalagi saya ngerasanya itu karena di pekerjaan saya sekarang, di instansi saya sekarang itu kan kemungkinan ataupun probabilitas saya ketemu sama orang lain, pihak lain, stakeholder dan sebagainya itu kemungkinannya itu lebih besar. Jadi keasahnya itu emang pas ya saya join himpunan dan sebagainya, terus pernah jadi ketua panitia dan sebagainya. Jadi bisa diaplikasikan, sangat bisa diaplikasikan pada saat kita bekerja gitu, terutama yaitu lebih ke berkomunikasi sama koordinasi ke orang sih Pak, sama dengan kondisi jadi kan bentuk pekerjaan saya tuh jadinya ya yang saya bilang tadi, probabilitas ketemu sama orang banyak, terus case-nya tuh selalu baru. Jadi ada beberapa selama saya bekerja di sini gitu ya Pak, itu tuh ada kadang kita tuh menangani kasus pencemaran apa, kasus kerusakan apa, itu yang mana orang dan subjek yang kita bahas itu berbeda. Jadi analytical methodnya juga udah pasti beda gitu. Jadi di situ yang perannya soft skill itu tadi, karena itu kan sama kayak apa yang kita hadapi langsung kalau misalnya kita lagi memimpin organisasi atau kepanitiaan, kurang lebih seperti itu. Penting ya ini ya apa kemampuan komunikasi, terutama pekerjaan Mila karena sering ketemu dengan pihak-pihak lain, jadi communication skill, bagaimana kita memberikan rekomendasi atau saran, karena Mila ini berhubungan langsung dengan lingkungan, bagaimana pabrik, contohnya sebuah pabrik kimia membuang limbahnya ke laut. Nah, Mila ini yang mengevaluasi, nah bagaimana memberikan rekomendasi, mengkomunikasikan tidak hanya oral ya, tapi juga secara ini ya, secara tertulis itu juga penting ya, komunikasi tertulis. Nah, ini Mila mungkin sedikit pesan-pesan buat inilah buat adik kelas atau buat semuanya mahasiswa teknik kimia di seluruh Indonesia mungkin ya, yang masih studi apa gitu yang bisa Mila sampaikan, atau sebenarnya kementerian ini butuh nggak, benar-benar butuh nggak orang-orang teknik kimia gitu untuk bisa membuat Indonesia atau lembaga-lembaga pemerintahan itu bisa lebih bagus lagi kinerjanya, atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan. Oh iya, jelas Pak. Karena apalagi lingkungan gitu ya. Saya sempat ini juga kemarin akhirnya sering kontak-kontakan gitu dengan alumni teknik kimia yang lain gitu. Dan akhirnya memang tahun kemarin itu juga banyak yang masuk, tapi ke BPPT. Jadi challenge-nya itu emang apalagi sekarang lingkungan itu jadi hot issue ya, maksudnya isu yang nggak hanya berkembang di Indonesia, tapi secara internasional juga. Dan untuk mengcounter kerusakan, pencemaran, terus itu hubungannya sangat erat ke engineering. Terlebih lagi karena teknik kimia itu kan proyeksi pekerjaannya gitu ya Pak ya, itu di pabrik lah, dalam tanda kutip seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan di upstream itu di downstream udah pasti ketemu juga, kayak ya mulai dari mass balance-nya apa segala macam itu unsur A kalau masuk di input ya akan ketemu lagi di output-nya, kurang lebih seperti itu. Nah itu di masa sekarang ini itu sangat diperlukan karena ya itu teknik kimia bertemu dengan challenges lingkungan-lingkungan yang sekarang arise ya, yang sekarang bermunculan gitu. Nah untuk ke
adik-adik yang masih kuliah. Kurang lebih ini sih Pak, saya itu begitu lulus, masa tunggu selama saya sampai akhirnya mendapat pekerjaan itu kan saya ada beberapa kali ikut fellowship, terus fellowship waktu itu dari Unilever sama ada beberapa perusahaan kurang lebih seperti itu. Di situ saya ketemu sama alumni lain atau bahkan belum alumni ya, jadi masih kuliah. Tapi memang kebanyakan itu dari universitas besar kurang lebih seperti itu. Jadi saya bisa merasa lah, maksudnya kayak kayaknya menurut saya Pak, pada saat itu saya setelah lulus gitu, kita harusnya lebih banyak berkolaborasi gitu sama mereka, karena ya supaya insight-nya itu juga lebih banyak, kita dipaparkan dengan hal-hal yang baru, kurang lebih seperti itu. Karena waktu itu mungkin ya karena jurusan kita juga masih baru gitu ya, apa yang kita lakukan itu kebanyakan masih sektoral, jadi lingkupnya sudah mulai dikembangkan tapi masih belum frekuensinya bertemu dengan orang lain itu masih kecil, kurang lebih seperti itu. Jadi ya perbanyak bekerja sama, kolaborasi dengan universitas lain atau mungkin sama perusahaan juga bisa. Jadi tantangannya itu juga lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Sama ini sih, selama kuliah digunakan sebaik-baiknya fasilitas sama maksudnya dimaksimalkan fasilitasnya, terus orang-orangnya, dosen-dosennya, jangan sampai maksudnya kayak kuliah terus pulang gitu. Sebisa mungkin lama-lama di kampus, Mbak. Ya. Jadi buat bangun bangun networking gitu ya. Networking, terus juga hal-hal seperti itu kan juga membangun teknik kimia kan, Pak. Maksudnya, kalau kita sering berkolaborasi dengan orang-orang itu jadi tahu, oh di UB itu ternyata ada teknik kimianya ya, ya gitu-gitu kadang. Jadi ya bisa branding juga. Jadi kalau lebih banyak dikenal oleh orang, kemungkinan orang-orang yang berkualitas juga bakal bisa masuk terus mengangkat nama teknik kimia UB juga. Lebih seperti itu. Perbincangan ngobrol yang menarik juga ya, menarik sekali ini. Mila, terima kasih juga pesan-pesannya buat teman-teman teknik kimia, baik di teknik kimia UB maupun di seluruh teknik kimia Indonesia ya, dimanfaatkan kesempatan kuliah ini sebaik-baiknya, fasilitas ketemu dengan orang ya, kemudian fasilitas untuk belajar mengasah diri dari kemampuan networking, kemampuan komunikasi, karena itu sangat diperlukan untuk pekerjaan nantinya ya, atau untuk kehidupan pasca kampus, baik itu tidak hanya di industri tapi juga mungkin kalau memang ingin berkarir di kementerian seperti Mila ini ya, karena mungkin ya tidak dalam tanda kutip mungkin tidak banyak yang bisa berkarir di kementerian gitu. Kalau ada orang teknik kimia di kementerian kan kebijakan itu bisa benar-benar ini ya dilahirkan atau dirumuskan dengan ada sisi engineering-nya dan juga ada sisi logical thinking-nya di situ ya gitu. Nah, kementerian juga masih sangat menunggu lulusan-lulusan teknik kimia yang lain ya. Iya, Pak. Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup ya. Tahun ini ada informasi dari Milan yang akan buka lagi ya informasi. Betul. Itu pas di direktorat saya juga, di direktur jenderal saya. Ya, ini mungkin untuk teman-teman teknik kimia yang menyaksikan video ini dipersiapkan sebaik-baiknya untuk ada pengumuman pembukaan CPNS di tempat Mila ini di Kementerian Lingkungan Hidup ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita obrolkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi Mila atas waktunya di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat seluruh mahasiswa baik di Teknik Kimia FTUB maupun untuk mahasiswa di Teknik Kimia di seluruh Indonesia ya, bisa mengikuti jejak Mila, biar punya teman di Kementerian Lingkungan Hidup ya, biar nanti bisa lingkungan di Indonesia ini semakin bagus ya, semakin tidak ada pencemaran dan sebagainya, ya bisa dikendalikan pencemarannya ya. Betul. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe dan ini ya, terus view channel saya. Insya Allah
akan ada lagi sesi-sesi dengan alumni-alumni Teknik Kimia UB yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.